Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insya Allah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, tema kita ayah sebagai nakoda yang tangguh dan ibu sebagai pendamping yang mendukung. Seringkali diungkapkan bahwasanya rumah tangga itu adalah nahkoda yang mengarungi lautan yang luas. Ya, tentunya butuh ayah sebagai seorang nahkoda yang tangguh. Kemudian butuh staf, ya, butuh yang mendukung, yaitu ibu dan anak-anaknya. Di mana bahtera ini berlayar melewati lautan, samudra, ya, dan itu tidak mudah. Bahtera yang perjalanannya dimulai dari mengangkat sauh, ya, kemudian melewati selat yang kecil mungkin, lalu mulai berlayar di awal mengangkat sauh, di awal pernikahan, mulai melewati selat, ya, ombaknya kecil, ada goncangan sedikit, ya, di awal terlihat indah, ya, di awal masih melihat manusia masih saling dada-dada, ya, saling senyum, ya, terasa indah di awal. Kemudian mulai berlayar memasuki lautan yang lebih luas dan lebih berlayar lagi melewati samudera luas. Disitulah ujian yang sesungguhnya, melewati angin, halilintar, badai, ya, kemudian pemandangan hamparan laut yang luas, pemandangan horizontal, ya, tidak menjumpai makhluk satupun. Bisa jadi satu-satunya makhluk yang dia jumpai hanya orang di bahtera tersebut. Pemandangan yang monoton, pemandangan yang dia lihat setiap hari dia hanya berjumpa, setiap hari berjumpa dengan istrinya, setiap hari berjumpa dengan anaknya. Berbeda dengan ketika masih belum menikah dulu, dia berjumpa dengan banyak orang, bebas pergi ke sana ke sini. Ya, sekarang dia harus pulang ke rumah, ya, harus bertemu dengan anak istrinya, bertemu dengan pasangannya. Ya, inilah nahkoda, inilah ibu yang mendukung, dan inilah bahteranya. Itulah kenapa sejak dulu kala sering diungkapkan rumah tangga itu adalah bahtera yang berlayar mengarungi lautan samudera kehidupan yang luas dengan berbagai ujian dan musibah serta kebahagiaannya. Tentunya hal ini butuh, ya, nahkoda yang tangguh. Dan sosok kenapa diungkapkan nahkoda, ya, karena sisi kejiwaan seorang nahkoda itu sangat diperlukan. Ya, nahkoda itu harus punya mental yang kuat. Karena orang dahulu mengungkapkan kalau sudah berlayar sebenarnya antara hidup dan mati. Ya, sudah berlayar itu antara hidup dan mati. Ya, kita bayangkan dahulu dia berlayar di tengah lautan. Ya, di tengah lautan, ya, tidak ada yang menolong, tidak ada manusia. Berbeda kita misalnya di darat, ya. Di darat kita misalnya tersesat, kita masih ada harapan. Di laut tersesat, maka harapan itu sedikit. Ya, di darat, ya, mobil kita mogok, bus kita macet, ya, kita masih ada harapan, ya, kita masih bisa berjalan, masih bisa menempuh. Ya, tapi di lautan, ya, ada kapalnya bocor sedikit, kapalnya tidak bisa berjalan, maka harapan itu sedikit. Ya, kemudian kalau di daratan kita ada sesuatu, kita masih bisa berjalan, berharap berjumpa manusia di tengah jalan. Kita berjalan berharap berjumpa dengan kampung kecil, berjumpa dengan rumah kecil, tapi di tengah lautan samudra kita berharap dengan siapa?
Nah, sehingga orang dulu mengatakan kalau berlayar udah antara hidup dan mati. Ingat di zaman dulu nggak ada GPS, nggak ada WhatsApp, nggak ada internet. Di zaman dahulu apa yang dilakukan? Sehingga butuh mental yang kuat, keputusan yang kuat, butuh harapan, asa, ya, dan tentunya di zaman dulu sangat butuh yang namanya dengan sandaran yang lebih kuat, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ini ungkapan cerita nenek-nenek moyang kita. Katanya Indonesia nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya pelaut. Ya, diceritakan mental kuat, ya, tekad baja, harapan yang besar. Ketika sudah berlayar sudah. Dan ini semua konsep jauh sebelum nenek moyang kita mengatakan seperti itu. Kenapa disebutkan nenek moyang Indonesia seorang pelaut? Ini pengen menggambarkan ya mental kuat, ya tawakal yang kuat, ya, kemudian daya juang yang kuat, tidak putus asa, menjemput harapan walaupun hanya setitik air. Ya, hanya setitik air, menjemput harapan. Harapan itu ada, asa itu ada walaupun sekilas hanya setetes air. Ya, mental yang kuat. Dan jauh dan di saat itulah butuh sandaran yang lebih kuat, Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Yang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman menceritakan orang di zaman dulu, falamma raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ya, sampai-sampai menunjukkan ya, jadi orang musyrik zaman dulu ya, tatkala mereka berlayar di laut, raqibu fil fulk, ya, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah. Jadi Allah menceritakan orang dulu, terutama Jazirah Arab, ketika mereka berlayar ke lautan, ya, mereka tiba-tiba berdoa kepada Allah, mukhlisin, ikhlas, lahuddin dalam beragama. Ya, mereka meninggalkan, ya, orang Quraisy, mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka nggak sebut Lata, nggak sebut Uzza, nggak sebut Manat. Mereka lupa semuanya. Ya, ketika berlayar mereka langsung mukhlisin lahuddin, mereka berdoa kepada Allah saja. Kenapa? Karena butuh sandaran yang lebih kuat. Ya, karena udah berlayar, sudah antara hidup dan mati. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada lagi yang butuh yang diharapkan selain yang Maha Kuasa. Maka ada Allah mukhlisin lahuddin. Kemudian falamma najahum ilal bar, tatkala Allah menyelamatkan mereka di daratan, akhirnya mereka mendarat, selesai urusan. Tiba-tiba idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Tiba-tiba mereka ingat Manat, ingat Lata, ingat Uzza dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena memang begitu, ketika berlayar sudah, ya, ketika sudah berlayar mereka butuh sandaran yang lebih kuat. Ya, jadi ini gambaran ya bagaimana nahkoda, bahtera yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan mengarungi lautan kehidupan rumah tangga. Namanya rumah tangga sama juga, perjalanan yang panjang. Sama seperti bahtera tadi. Dia melepas sauh, kemudian dia indah sekali di awal ya. Di awal indah. Ya, dia perpisahan, ya, dia masih melihat daratan. Ya, senang di awal-awal ya, masih melihat pinggir-pinggir laut. Ya, masih melihat pinggir-pinggir pulau. Itu senang, gembira. Ya, begitu juga bahtera, lautan, samudra, rumah tangga. Di awal-awal indah, siapa yang nggak indah? Malam pertama indah, ya. Kemudian di awal-awal juga sayang-sayangan, ya. Masih segalanya indah di awal-awal, ya. Masih cinta, masih bucin-bucinnya, ya. Masih senangnya, masih happy-happynya. Orang bilang bulan madu, ya. Masih senang, ya. Kemudian barulah bahtera tersebut melewati, ya, selat yang lebih luas, menuju lautan samudra yang ganas. Disitulah baru, ya, setelah 3 bulan, 6 bulan, setahun, barulah mulai berbagai macam ujian, ya, ditempa dengan berbagai macam ujian, dan itu semua butuh, ya, diterah goncangan, ya, ada goncangan ekonomi, ya,
goncangan anak-anak, ya, dan tanda kutip, ya, artinya kita dapat amanah anak, ya, ada ekonomi, ya, kemudian juga berbagai macam permasalahan-permasalahan yang lain goncangannya. Nah, disinilah butuh mental seorang nahkoda. Ya, di zaman dulu nahkoda, ya, nahkoda itu benar-benar yang punya mental yang kuat. Ya, keputusan yang cepat, tegas, ya, siap menerima konsekuensi. Ya, kemudian ketika ada suatu asa sedikit, ya, dia tempuh asa tersebut. Ya, berbeda dengan orang yang tidak punya mental, ya, dia takut melangkah, takut salah, kebanyakan overthinking, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, akhirnya tidak melangkah. Terlalu lama berputar seputar keputusan, seputar khawatiran, tapi tidak mencari solusi, tidak melangkah, dan tidak siap dengan berbagai macam konsekuensi. Padahal setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Ya, dan setiap apa yang diputuskan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan semuanya. Dan begitulah rumah tangga, kita butuh nahkoda. Dan begitu juga dengan para staf dari Bahtera tersebut, ya, butuh yang mendukung. Ya, dia sigap, dia mengikuti arahan nahkodanya dan memberikan masukan kepada nahkodanya, mulai dari yang paling atas meneropong. Di depan ada terumbu karang, dia segera memberitahu, nahkoda segera memberikan keputusan. Ya, kita segera banting kanan, banting kiri, dan sebagainya. Ya, ada butuh orang yang patuh dan mendukung, dan di sini adalah ibunya. Dan jauh dari itu semua, konsep dalam agama kita, dalam Islam, ya, ayah memang sebagai nahkodanya, sebagai pemimpinnya, dan ibu mendukung. Ya, ibu mendukung. Ya, ayah pemimpin, ibu mendukung. Ya, supaya bahtera rumah tangga itu sama sebagaimana bahtera. Ya, dia bahtera akhirnya berlayar di tempat pelabuhan tujuan terakhir, melewati samudra, dia berlabuh akhirnya. Selesai misi. Demikian juga bahtera rumah tangga, dia punya misi. Bagaimana dia membawa nahkodanya, awak kapal, itu bisa berlabuh di tempat pelabuhan terakhir. Ya, apa itu? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Firdausil A'la, surga Firdaus yang tinggi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat pelabuhan terakhir dari bahtera rumah tangga. Ya, bukan hanya kematian, ya. Kalau orang yang tidak beragama, dia pelabuhan terakhirnya adalah kematian. Makanya banyak yang bilang sehidup semati. Tapi kalau Islam, sehidup sesurga. Ya, ini butuh nahkoda yang kuat. Dan jauh itu semua konsep-konsep dalam Islam seperti ini. Ya, dalil, dalil-dalil, hadis, ayat-ayat, penjelasan ulama, tafsir, syarah hadis, menjelaskan ini semua. Ya, dan waktu sepertinya kurang, ya. Kita bacakan berapa dalil-dalil saja, menggambarkan ini konsep Islam, nahkoda yang kuat. Pertama, butuh seorang ayah sebagai nahkoda, memimpin. Dan ini jelas, ya, dari ayat yang sering kita baca. Insya Allah semuanya hafal. Ayatnya berbunyi, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin. Diterjemahkan situ sebagai pemimpin. Ya, memang ini terjemahan yang mendekati. Tapi sesungguhnya terjemahnya bukan hanya pemimpin. Qawwam ini bukan hanya pemimpin. Ya, itulah kenapa uniknya bahasa Arab, ya. Dia punya satu kata maknanya sangat luas. Ya, ini unik bahasa Arab. Ya, sehingga terjemah ke beberapa bahasa kurang mewakili. Oleh karena itu coba kita buka Al-Qur'an, ya. Apapun Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang ada di sini nanti buka. Di situ pasti tulisannya terjemah ma'ani. Ya, nanti bisa dicek Quran yang ada di sekitar kita. Di situ tulisannya, khususnya Quran terjemah Depak, ya, Departemen Agama, di situ terjemah ma'ani. Terjemah makna, bukan terjemah yang menggambarkan keseluruhan. Ya, di situ qawwamuna 'alan nisa. Qawwam diambil dari kata-kata qama yakum. Ya, qawwam, dan menggunakan kata-kata, menggunakan fi'il dalam bahasa Arab, fa'al.
Ya, sebagian ini mengatakan ya isim mubalaghah menunjukkan puncak berlebihan, ya, menunjukkan suatu hal yang penuh. Ini bentuk dari fi'il fa'al. Dia menggunakan qawwam. Sehingga terjemahnya bukan hanya pemimpin, tapi qawwam itu yakumu, yang mengurusi, yang mengayomi, kemudian juga yang termasuk yang memimpin, ya, kemudian yang mengarahkan, yang membawa. Ini qawwam namanya. Terjemahnya qawwam. Ya, dia yang menjadikan itu qawwam. Ya, menjadi koma yakumu kan koma tegak. Dia yang menyebabkan tegak. Ya, bisa diungkapkan satu bangunan, dia yang menyebabkan bangunan tegak. Ya, dialah yang mengurus berarti semuanya. Bagaimana bisa tegak dan bertahan tegak. Sehingga qawwam itu maknanya. Itu maknanya qawwam, laki-laki qawwamnya. Ya, dia yang ngurusin. Ya, bukan hanya pemimpin, mengurusi, mengayomi, mengarahkan, dan begitulah mental seorang nahkoda kan begitu, pemimpin. Ini konsep dalam Islam, qawwam. Ya, tapi memang terjemah enaknya ya pemimpin ya, kan nggak mungkin kan semua terjemah tuh semua ditulis ya qawwam. Jadi nanti nggak enak bacanya gitu ya, bacanya nggak enak. Ya, dan memang secara umum yang terjemah paling mewakili adalah pemimpin memang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Ya. Nah, tetapi ayat ini sering kali dibaca hanya satu kalimat ini, satu penggalan, padahal ayatnya lengkap dan ayatnya harusnya disempurnakan, dibacanya lengkap. Ya, kenapa? Karena kalau kita lanjutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lengkap ayatnya adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa ayatnya dibaca lengkap? Karena kalau kita lihat tafsir, ya, ayat selanjutnya menjelaskan alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Kenapa menjadi qawwam? Kenapa? Karena di situ ditulis bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Di situ disebutkan bi, ada huruf ba. Huruf ba di situ huruf jar. Dan huruf jar dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Salah satunya adalah artinya ba sababiyah. Huruf ba yang menyebutkan ini sebab. Sehingga lanjutan ayat ini menjelaskan alasan kenapa laki-laki jadi pemimpin. Ya. Alasan pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan ya laki-laki dari perempuan. Ya, karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan. Ada kelebihannya laki-laki yang menyebabkan dia jadi pemimpin. Kita lihat tafsir ulama apa saja kelebihan laki-laki di sini. Apa kelebihannya? Pertama, kelebihan fisik badan. Ya, Allah melebihkan fisiknya laki-laki dari perempuan, yaitu fisiknya lebih kuat, lebih tahan banting dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah dengan alasan ini maka laki-laki Allah ciptakan, Allah kodratkan, Allah fitrahkan lebih banyak di luar. Laki-laki lah yang keluar rumah. Laki-laki yang keluar rumah. Ya, untuk apa? Untuk cari nafkah. Menghadapi kerasnya dunia luar. Laki-laki. Ya, dia keluar. Dia cari nafkah. Ya, dia bekerja. Ya, seperti itu. Oleh karena itu fitrahnya laki-laki dia nggak lama-lama di rumah. Ya, artinya dia bukan yang bukan yang dia berkungkung di rumah lama ya, kecuali kalau kerja online beda lagi ya. Artinya dia fitrah, dia keluar gitu laki-laki. Ya, dia butuh menyalurkan fisiknya. Ya, minimal olahraga, gerak apa dan sebagainya. Ya, laki-laki punya fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat ya. Kemudian apalagi yang dilebihkan? Yang dilebihkan laki-laki. Yang dilebihkan adalah laki-laki dilebihkan memiliki logika dan akal yang lebih kuat. Ya. Laki-laki memiliki logika dan akal yang lebih kuat. Adapun perempuan ya didominasi perasaan. Ya. Ini secara umum ya, secara umum laki-laki. Kenapa Allah ciptakan jadi pemimpin? Ya, sehingga laki-laki itu dia logikanya dominan dan akalnya lebih
lebih kuat ya. Ya artinya logika, karena logikanya mendominasi, maka keputusan-keputusannya sesuai logika, lebih sesuai logika dibanding perempuan. Dia perasaan yang mendominasi. Ya, perempuan diberikan perasaan mendominasi karena dia merawat anak. Ya, merawat anak butuh perasaan yang mendalam. Nah, laki-laki itu kelebihan. Ya, diberikan logika, ya diberikan akal. Ya, oleh karena itu laki-laki dia butuh penyaluran sebenarnya. Dia butuh penyaluran bagaimana menyelesaikan sesuatu, mencari solusi dan sebagainya. Ya, makanya laki-laki yang laki-laki yang memanfaatkan kelebihan ini, dia gunakan untuk ngurus bisnis, ya ngurus dakwah, ngurus apa. Jadi laki-laki itu butuh menyalurkan otaknya yang memecahkan sesuatu. Ada masalah, dia cari jalannya. Begitu musyawarah. Makanya laki-laki itu dia butuh menyalurkan bisnis. Dia untuk ini, untuk bagaimana solusi dakwah, solusi masjid, solusi ini, rapat apa. Itu kebutuhan laki-laki. Ya, kalau tidak, maka dia cari bagaimana yang bisa seperti itu. Maka dia nanti main game, main apa. Itu kan untuk melatih otaknya. Nah, seperti itu. Tapi jangan main game ya kita ya. Ya, kita salurkan ke arah yang positif. Itu kebutuhan laki-laki. Ya, dia butuh sebenarnya dia butuh sebenarnya untuk ada tantangan gitu. Tantangan, nanti dia cari solusi, berpikir, dia gunakan logikanya, dia gunakan otaknya. Itu kebutuhan laki-laki sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga laki-laki, ya ini kelebihan laki-laki. Pertama, badan yang kuat, kemudian logika. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan inilah modal pemimpin. Ya, pemimpin dia harus punya, dan karena logika yang kuat, maka dan kelebihan laki-laki adalah dia lebih mampu mengendalikan emosi. Laki-laki lebih tenang. Laki-laki lebih tenang, lebih mampu mengendalikan emosi. Kenapa? Karena logika bisa menutupi perasaan. Dan ini semua sifat memang seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin ya. Jadi pemimpin ya memang harus lebih kuat, tegap, punya wibawa. Seperti itu. Ya kan? Itu laki-laki, itu pemimpin. Ini yang dibutuhkan. Tidak mungkin seseorang itu kalau dia nanti dikit-dikit main perasaan tidak bisa memimpin. Ya, coba saja, insya Allah mungkin jamaah sekalian punya pengalaman ya di dunia kerja, di dunia bisnis. Itu nggak bisa pakai perasaan semuanya. Harus pakai logika. Ada yang ditarik, ada yang diulur. Ada yang disampaikan terang-terangan, ada yang ditahan sebentar, disampaikan ke belakang. Ada ngatur strategi, ada begini. Ya, tidak bisa pakai perasaan. Udah pecat aja udah. Dia nggak ini, main pecat, main ini, main habis. Ya, habisin aja. Ya, main udahlah, nggak usah putus hubungan. Main lagi pakai perasaan nggak bisa semuanya, pelan-pelan. Dan itu logika bertahan hidup. Ya, berbeda dengan perempuan ya. Perempuan dominasi perasaan. Ya, kemudian perempuan meledak-ledak. Ya, perempuan kalau sudah cinta banget, kalau sudah benci banget. Ya. Dan yang perempuan seperti itu. Dan ini tidak bisa. Ya, tidak bisa digunakan untuk kehidupan di luar secara umum. Ya. Dan laki-laki lebih tenang. Ya, makanya kalau di rumah tangga biasanya kalau ada laki-lakinya diem, perempuannya ini terus ngomong terus. Kan gitu ya. Secara umum begitu. Tapi memang itu yang dibutuhkan. Ya, nanti kalau Allah ciptakan dua-duanya ini, nanti dua-duanya sama-sama ini, sama-sama marah ya. Sama-sama nggak stabil jiwanya. Seperti itu. Jadi ini dalam Islam. Ya, dan ini semua secara umum. Ya, secara umum laki-laki demikian. Dan ini kenapa Allah ciptakan itu, dia jadi pemimpin. Ya, lebih stabil emosinya. Makanya ketika ada konflik dalam rumah tangga, memang ya laki-laki yang lebih dituntut stabil emosinya. Ya, karena dia pemimpin. Ya, nahan diri. Ya, dia ini. Oleh karena itu dan banyak sekali konsep-konsep yang menyebutkan sifat-sifat pemimpin. Ini kalau waktunya cukup, banyak kita sebutkan hadis ini. Ya, memang seperti itu faktanya. Mungkin ada yang nggak terima, tapi gitulah Allah menciptakan seperti itu. Ya, contoh lagi misalnya. Ya,
Dalam Islam, ya, yang bisa menjatuhkan talak hanya siapa? Yang bisa menjatuhkan talak hanya laki-laki dalam Islam. Perempuan tidak boleh menjatuhkan talak. Talak hanya di tangan laki-laki. Mengapa Allah membuat aturan seperti itu? Kenapa talak hanya di tangan laki-laki? Ya, karena laki-laki lah yang pemimpin. Dia diciptakan, Allah berikan anugerah logika lebih. Ya, saya pernah mendengarkan penjelasan ulama dari hadis ini. Ya, sekiranya talak di tangan perempuan, maka sehari jatuh 100 talak. Ya, karena perempuan meledak-ledak emosinya. Ya, sudah cinta banget. Nanti malam, nanti pagi dia cinta sama suaminya. Ntar malam benci banget sama suaminya. Ya, seperti itu. Ya, makanya talak di tangan laki-laki. Walaupun perempuan bilang, bang saya talak 1000 kali bang, ya itu nggak jatuh. Ya, talak di tangan laki-laki. Nah, oleh karena itu laki-laki harus memanfaatkan anugerah ini laki-laki. Dia jadi pemimpin tulen. Ya sudah Allah anugerahkan seperti ini, jangan membuang jauh anugerah seperti ini. Ya, dalam rumah tangga. Karena Allah sudah kasih anugerah kepada laki-laki. Sudah dikasih, jangan dibuang. Jangan dibuang jauh. Ya, jangan sampai laki-laki jauh seperti ini. Laki-laki dominasi perasaan. Apa-apa marah. Di rumah lebih banyak lebih banyak suami ngambeknya daripada istrinya. Ya, justru di rumah yang ngerewi-rewi istrinya. Udah bang, maafin ya bang, maafin ya bang, maafin ya bang. Jangan seperti itu. Ya, ya di rumah tangga lebih banyak suami yang rayu-rayu istri kalau marah atau istri yang rayu-rayu suami. Suami. Ya jangan kebalik. Ya suaminya yang dominasi perasaan, meledak-ledak di rumah. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit habis, dikit-dikit ngancem-ngancem talak. Ya, itu perempuan itu. Jangan sampai laki-laki seperti itu. Ya, dikit-dikit ngomong talak. Itu kan perempuan. Ya, ngancem-ngancem lagi. Justru lebih takut. Ya, antara itu. Kenapa ngancem? Karena talak nggak berani, nggak apa? Karena talak juga nggak berani juga gitu. Laki-laki ya siap. Kalau memang talak, Bismillah kan gitu. Ya, dengan segala konsekuensinya tentunya dengan pemikiran yang matang kan gitu. Ya, tapi pakai ngancem-ngancem talak. Ya, pakai menggantung ya. Gantung-gantung kalau kamu gini ntar ya ngancem-ngancem apa namanya? Menggantung namanya ya. Ya mengeluarkan statement kalau kamu begini ya saya talak, saya apa begitu, membuat wanita bingung. Laki-laki tegas. Talak ya talak. Enggak ya enggak. Kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai ya kita laki-laki pemimpin sudah diberikan anugerah sifat-sifat pemimpin dia buang jauh-jauh. Pakai perasaan. Sudah Allah berikan anugerah dia lebih tenang. Laki-laki diberikan ketenangan lebih daripada perempuan. Dan ini terbukti memang. Insya Allah para jamaah di tempat kerja di mana sudah kelihatan. Ya, kelihatan ya. Di tempat kerja di mana ketika ada sesuatu darurat, emergensi, kelihatan laki-laki lebih tenang, perempuan panik semua. Ya, karena saya seorang dokter, terlihat ketika kita menghadapi kasus-kasus emergensi, laki-laki lebih tenang, perempuan panik sana sini begini. Laki-laki lebih tenang. Ya, makanya kalau kita sedang jaga di tempat emergensi ya, di UGD di mana, ya saya terus terang saya lebih suka jaga sama teman-teman laki-laki daripada perempuan. Ya, lebih tenang. Perempuan lebih banyak anunya. Ya kalau lagi panik ya, lagi emergensi. Ya kita tenang apa, ini malah apa panik. Namanya perempuan panik. Ya, gimana gini lebih banyak ininya. Jadi kita sudah jadi Allah telah memberikan anugerah kepada laki-laki sifat-sifat tersebut jangan dibuang jauh. Pemimpin ya lebih tenang. Begitu juga dalam rumah tangga laki-laki lebih tenang. Ya, tidak pakai perasaan. Ada saatnya ditarik langsung, ada saatnya diulur sebentar.
Ada saatnya dia ngomong langsung, ada saatnya ditahan sebentar. Nanti ada saatnya dia ngomong. Beda sama perempuan, langsung cudar 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 cudar. Ya, langsung perempuan gitu kan. Nah, laki-laki tenang dulu. Nah, hari ini jangan ditukar. Laki-laki yang langsung dikit-dikit langsung, dikit-dikit langsung. Ya, langsung ngamuk, langsung marah, langsung nyerocos. Bukan itu sifat pemimpin. Ya, bukan itu. Allah sudah anugerahkan. Jangan dibuang jauh-jauh. Sifat pemimpin dalam rumah tangga. Jadi tidak benar ya. Nah, itulah laki-laki. Ya, jadi sekali lagi kita manfaatkan anugerah dari Allah ini. Ya, laki-laki jadi pemimpin. Ya, keputusannya, musyawarahnya, ketenangannya, ya berani ngambil risiko kalau sudah musyawarah. Ya, wa amruhum syura bainahum, laki-laki musyawarah, cari solusi, nggak kelamaan overthinking. Ya, nggak kelamaan healing gitu ya. Segera solusi, karena dapat informasi Gen Z teman sekarang ada masalah ya, maka dia pergi ke kafe, healingnya 6 jam di kafe, solusinya apa belum ketemu ya, padahal udah healing 6 jam di kafe ya, seperti itu ya. Gen Z ini kisah ya, ini enggak tahu ini Gen Z itu ya. Gen Z nikah ya, istrinya bilang suaminya mau healing dulu di kafe, maaf saya tinggal dulu deh ya, ada masalah di sana, mau healing dulu di kafe. Balik-balik gimana bang, ada solusi? Nggak ada ya, seperti itu ya. Jangan, laki-laki itu dia ada masalah, dia musyawarah laki-laki. Makanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia musyawarah dengan Abu Bakar, musyawarah dengan Umar. Ada masalah dimusyawarahkan. Itu laki-laki, bukan kebanyakan kafe, healing dulu, overthinking, apa dan sebagainya. Ya, mikir-mikir mah itu perempuan. Ya, perempuan jangan. Laki-laki ada masalah sudah, analisa, ya, musyawarah. Ya, ini gimana? Ini gimana? Solusinya apa? Ya. Kemudian pas setiap keputusan ada konsekuensi. Kalau kita begini ini, kalau ini begini. Ya sudah, kalau gitu ya sudah, bismillah kalau begitu. Ini laki-laki. Ya kan? Keputusan. Ya, wa amruhum syura bainahum. Ya, urusan-urusan itu dimusyawarahkan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an juga, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, maka musyawarahkanlah urusan kalian, dan kalau kalian sudah berazam hasil keputusan tersebut, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bismillah tawakal. Kan laki-laki ya. Ya, ini Allah anugerahkan kepada kita semua, dan kita jangan buang jauh. Laki-laki, jangan kebalik seperti itu. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, qawwam bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kemudian alasan selanjutnya, ya, alasan selanjutnya kenapa laki-laki jadi qawwam, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Alasan kedua kenapa laki-laki jadi pemimpin, karena anfaqu min amwalihim, karena laki-laki menafkahkan, menginfakkan. Dan ini alasan kedua kenapa laki-laki jadi pemimpin, dia bekerja. Harga dirinya adalah bekerja, mencari uang, dan dia menafkahkan. Ya. Sehingga laki-laki yang qawwam, dia harus bekerja. Harga diri laki-laki. Ya, orang dulu mengatakan tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Nah, seperti itu. Ini syarat jadi pemimpin. Dia bekerja, ya. Jadi, dan bekerja, tetap bekerja, bekerja banyak. Ya, sampai-sampai Nabi SAW yang bikin tidak mau bekerja, pertama gengsi kadang-kadang ya. Gengsi, masa saya kerjaannya kayak gitu sih. Yang kedua gengsi juga sama ya, saya nggak mau kerja kayak gitu, masa dapatnya cuma segitu. Ya, akhirnya lebih pilih nganggur daripada nggak kerja sama sekali. Karena ini yang menyebabkan laki-laki tidak mau bekerja. Ya, pertama gengsi, masa saya kerjanya gitu. Yang kedua, dapatnya cuma segitu, mending nganggur. Akhirnya seperti itu. Akhirnya ya nggak bekerja. Ya, padahal kan bisa jualan online, bisa apalah ini dan sebagainya. Ya, jangan gengsi jualan online. Ya, kemudian walaupun jualan online dapatnya 100.000, 200.000, lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Ingat, ini sebab jadi pemimpin. Makanya jangan sampai dalam satu rumah tangga laki-laki nggak kerja sama sekali. Karena Allah menyebutkan ini di alasan dia jadi pemimpin.
nggak kerja. Laki-laki pengangguran bertahun-tahun. Apalagi dia udah punya istri, punya anak bertahun-tahun. Jangan sampai. Karena itu harga diri. Dan itu alasan dia jadi pemimpin. Ya, dia harus bekerja. Ya, harus bekerja. Ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, ini laki-laki ya. Baik, kita lanjutkan sekarang perempuan ya. Masih banyak dalil hadis menceritakan tentang bagaimana ayah sebagai nahkoda. Kita lanjut sekarang karena waktu kita sudah mau habis ya. Sudah mau syuruk sebentar lagi. Kita lanjut bagaimana ibu yang mendukung ya. Iya, ibu yang mendukung. Ya. Dan ingat konsekuensi dari pemimpin berarti ada yang dipimpin. Konsekuensi yang ada pemimpin adalah ada yang dipimpin. Yaitu siapa? Yaitu istri yang dipimpin oleh suami. Ya. Artinya dalam Islam itu seimbang. Ya. Kalau sebagian merasa berat sebagai pemimpin, tadi kan pemimpin kan harus lebih tenang, lebih begini, lebih apa, lebih enak jadi perempuan dong, dia lebih gampang ada apa-apa ya. Ada masalah dikit langsung nyerocos, langsung apa, kita dituntut tenang. Tapi di antara setiap kewajiban ada hak. Ya, kewajiban ada hak, ada kewajiban, itulah keadilan kan gitu ya. Maka di balik situ semua, maka perempuan itulah kenapa perempuan disuruh taat pada suaminya. Ya, seorang perempuan harus taat pada suaminya. Ya, hadis-hadis berbicara tentang bagaimana istri harus taat sama suaminya. Kenapa? Ini modal dasar. Modal dasar istri itu taat dulu sama suami. Modal dasar. Kita bayangkan nahkoda hebat, pinter kayak apapun, awaknya nggak ada yang taat gimana? Ya, awak kapalnya tidak ada yang menghormati keputusan. Gimana juga? Ya, nggak bisa. Jadi memang harus awaknya menghormati keputusan. Ya, menjaga wibawa. Kan seperti itu. Ya, dan ini semua hubungan simbiosis seperti itu. Dan ini hubungan. Ya, pemimpin semakin memimpin ketika rakyatnya ditaati. Seperti itu. Dan sebagainya. Jadi ada hubungan seperti itu. Nah, oleh karena itu hadis-hadis sangat banyak berbicara bahwasanya istri hendaklah taat pada suami. Taat pada suaminya. Ya, mendukung suaminya, menghormati keputusan suaminya. Ya, kemudian menasehati dengan cara yang baik. Ada cara menasehati suami, ada cara menjaga wibawa suami. Menasehati seperti itu. Ini konsekuensi ada pemimpin sama yang dipimpin. Ya, hadis-hadis banyak. Ya, bahkan kita sebutkan hadis yang mungkin sebagian perempuan bertanya-tanya kok segitunya, tapi kita jelaskan nanti. Di mana hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Yang bersabda Nabi SAW. Beliau bersabda, sekiranya aku bisa memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, maka aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Ya. Ini yang bersabda Nabi SAW. Ya. Mengapa demikian? Ya. Karena pertama, konsekuensi pemimpin dan dipimpin. Ya, dia harus taat dan patuh. Ya. Menghormati suaminya, karena pemimpin butuh respect. Kalau sudah nggak direspek, nggak bisa. Ya. Jadi kita sudah sebutkan tadi para suami harus Suami itu harus qawwam, harus mengurusi, ya termasuk definisi qawwam itu melindungi, mengayomi dan sebagainya. Ya, maka konsekuensi dari itu semua itulah perlu ditaati, dijaga wibawanya, memberikan respect, ya hormat kepada suaminya. Ya, seperti itu. Ya. Kenapa istri sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian ya? Istri harus respect, hormat pada suaminya dan mendukung suaminya.
Ya, kenapa? Karena memang berat tugas suami. Tugas memimpin berat. Kalau benar-benar pemimpin yang seperti itu, ya, berat tugasnya. Ya, pertama mencari nafkah, bekerja di luar berat, tidak mudah. Menghadapi kehidupan di luar yang keras. Ya, menghadapi manusia yang cinta dengan harta, sebagian tamak dengan harta. Kalau sudah rebutan harga, udah sikut-sikutan. Makanya dunia bisnis keras, dunia birokrasi keras, dunia perusahaan keras. Ya, banyak yang stres, banyak yang pengen healing, banyak yang pengen resign, banyak yang berusaha menahan diri. Keras dunia luar, nyari uang keras. Tidak mudah, apalagi di Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta katanya. Berat, tidak mudah. Ya, tidak mudah nyari uang. Manusia yuhibbunal mala hubban jama. Mereka sangat cinta dengan harta. Itu kita rebutan, cari baik rebutan dengan cara yang sportif maupun tidak sportif. Yang sportif aja keras. Tidak mudah cari uang. Kemudian setelah dia capek, dia apa? Kemudian dia kasih istrinya. Dia nafkahi. Tentu ada konsekuensi kan gitu. Tentu saja dipatuhi kan gitu. Iya kan? Dan sebagainya. Konsep dalam Islam. Ya. Kemudian yang lain-lainnya dia dituntut lebih memimpin, lebih sabar dan sebagainya. Tentu respect harus dapat respect, dapat penghormatan dan dipatuhi. Ini kan konsep dasar. Kenapa Nabi SAW? Dan kemudian bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu, bukan kenapa sampai Nabi bilang istri harus sujud sama suaminya. Ya, bukan hanya itu. Karena tanggung jawab suami bukan hanya dunia. Dunia saja sudah berat. Ya, berat ya. Tidak mudah nyari nafkah, nyari itu nggak mudah itu. Ya, banyak yang bahkan stres, pusing, masalah ekonomi, masalah apa, masalah ini. Ya, dinamika kehidupan. Dan ternyata kenapa sampai Nabi mengatakan istri sujud sama suaminya bukan masalah dunia saja. Bukan masalah itu saja. Karena tanggung jawab seorang suami di akhirat juga. Suami diminta tanggung jawab di akhirat terhadap kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi kan gitu. Dan ini yang lebih berat bagi orang yang beriman, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah yang akan menghisab, yang akan bertanya, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, ini lebih berat. Mungkin kita bisa lolos di pertanggungjawaban dunia, tapi pertanggungjawaban akhirat kita belum tentu lolos. Kita akan ditanya nanti, akan disidang oleh Allah tentang kepemimpinan kita. Memimpin rumah tangga, menjadi nahkoda, ditanya. Ya, sehingga dalam Islam konsepnya, ya, ketika suami melakukan dosa dan maksiat, istri tidak ditanya. Tetapi ketika istri melakukan dosa dan maksiat, laki-laki suaminya ditanya. Suaminya ditanya. Ya. Dan ini juga kita perlu luruskan kadang-kadang, karena yang menyebar di masyarakat itu adalah suami menanggung dosa istri. Ini nggak tepat. Ya, karena Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tetapi yang benar adalah, ya, ketika istri melakukan kesalahan dan maksiat, dosa, maka suami ditanya juga. Suaminya ditanya. Ya, sudah belum nasihati? Sudah belum mendidik? Contoh misalnya, istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya tidak menutup aurat. Suami ditanya. Disidang sama Allah. Sudah belum kamu nasihatin? Sudah belum kamu berikan hadis-hadis didik istrimu? Ditanya juga, disidang juga suaminya nanti di akhirat. Dan demikian yang lain-lainnya lagi, istri sudah belum suaminya ditanya. Ya. Sedangkan kalau suami mau maksiat, mau zina, mau apa, mau gini, istri nggak ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ditanya. Ini kan berat ini. Ya, berat. Ya, itulah kenapa. Jadi mungkin sebagian, ya, saya pernah posting di sini.
Ya, ada pengalaman posting hadis ini ya. Sujud kepada suaminya. Di bawahnya komentar ibu-ibu dan emak-emak nggak terima. Ya, amin amin Ustaz. Ya, ngapain sujud gini 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 ya. Dia belum melihat penjelasan hadisnya. Ya. Kenapa sampai-sampai Nabi bilang sujud? Karena beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Ya, tidak mudah dihisab, tidak mudah disidang sama Allah, bukan sidang dunia. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditanya, diintegrasi. Ya. Kita saja di dunia ini apa menghadapi persidangan saja udah ini ya. Ada ujian aja, ada misalnya ada ujian, ada apa gitu ya. Kan dulu kita zaman sekolah kan ada ujian wawancara ya. Iya kan? Ada wawancara satu persatu masuk kan. Ini aja udah gelisah di luar, aduh, udah overthinking, udah apa, nanti ditanya bagaimana, apa dan sebagainya. Ya, pas masuk deg-degan dan sebagainya. Ada ujian wawancara dulu ya. Nah, itu baru di dunia, belum di akhirat. Berat ini. Ya, pertanggungjawaban. Ya, semua laki-laki ditanya nanti. Tidak tahu istrinya ditanya sama Allah. Ini berat. Makanya Nabi SAW sujud. Kalau bisa sujud, sujud. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu disinilah peran dari apa namanya, peran dari ibu yang mendukung. Jadi ayah nahkoda, pemimpin, ya ayahnya berusaha untuk menerapkan 5 amanah besar, memimpin qiyadah, membimbing tarbiyah, mengarahkan taujih, melindungi himayah, dan menjadi teladan qudwah. Seperti itu. Ya, oleh karena itu seorang suami harus punya sifat seperti ini, dan istri mendukung, patuh. Ya, oleh karena itu ya, kembali kepada ibu-ibu, ya, kembali kepada istri yang mendukung suami. Ya, kalau suami sudah punya dasar-dasar sifat seperti ini, maka syukuri, taati. Ya, kalau suami sudah dia sayang keluarga, dia bekerja walaupun tidak kaya, tanggung jawab, ya tidak KDRT, tidak selingkuh, tidak judi online, ya tidak mabok, ya tidak pukul istri, ya, dia punya sifat-sifat dasar ini, maka taatilah suami Anda, syukuri, syukuri, dukung, respect, meskipun nggak kaya, ya meskipun nggak ganteng kayak opa Korea mungkin ya, meskipun nggak apa dan sebagainya, maka respect sama suami, taati. Itu sumber kebahagiaan. Makanya Nabi SAW bersabda, la tajidu mura'atan halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang perempuan tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Ya. Dan itu sifat-sifat dasar. Jadi sekali lagi ya, buat para istri, ibu-ibu, dukung suaminya, respect, hormat. Ya, ya. Selama dia tadi apa namanya, artinya dia apalagi suaminya ya, suaminya sudah berusaha menunaikan hak dia, sudah berusaha menjadi suami yang baik. Ya, artinya jangan sampai apa namanya, karena standar sekarang naik katanya ya, ya suaminya harus ganteng, harus good looking, good rekening, good apa lagi gitu ya. Nah, itu ya. Harus apa gitu ya. Ini baru suami katanya. Jadi standarnya naik, standar TikTok atau standar apa gitu ya. Naik jadinya. Enggak, dalam Islam seperti itu. Ya, selama suami punya sifat seperti tadi, sayang keluarga, ya, tidak emosian di rumah, tidak marah, tidak bentak-bentak, sayang sama anak, sayang sama anak, ya, tidak KDRT, tidak mabok, tidak judi online, tidak narkoba, tidak apa, respect, hormati suami. Di situ akan mendapatkan halawatul iman, mendapatkan iman, mendapatkan manisnya iman, mendapatkan kebahagiaan. Disitulah kebahagiaan perempuan. Ya, dan kenapa hadis-hadis disebutkan perempuan taat, perempuan patuh, banyak sekali. Ya, bahkan kalau kita bahas hadis lagi, kita bahas hadisnya, mungkin ini yang terakhir mungkin ya jamaah. Hadis yang terakhir untuk ibu yang mendukung, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udhuli ayya ayya ayal abwabil jannati syi'at." Ya.
Apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah surga dari pintu mana saja. Untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja berat. Berat ini, masuk surga dari pintu mana saja berat. Ini tidak mudah bagi laki-laki. Kalau pengen masuk dari pintu sholat, ya banyak sholat. Ya, pintu puasa, pintu royan namanya, banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Pintu jihad, berat juga pintu jihad ini. Ya. Bahkan ketika Nabi ngumpul sama para sahabatnya, maka Nabi SAW sampai-sampai mengatakan, saya berharap Abu Bakar engkau yang. Ya, jadi di antara sekian sahabat itu yang paling potensi Abu Bakar saja katanya. Nabi sebutkan, berharap Abu Bakar. Jadi berat. Bisa masuk surga dari pintu mana saja. Bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan, Nabi sebutkan amalan. Pertama, sholatil mar'atu khamsah. Nabi sebutkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dan Nabi SAW tidak sebutkan ya, sholat malam, sholat duha. Tidak sebutkan. Kemudian, nosomat syahraha. Puasa syahar 1 bulan. Ramadan maksudnya. Nabi SAW tidak sebutkan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Enggak. Kemudian, wahafizat farjaha, jaga kehormatan. Ya, insya Allah kalau sudah paham agama perempuannya jaga kehormatan ya. Kira-kira ini mudah apa tidak ya? Ya, insya Allah mudah bagi perempuan. Tapi ada satu yang sulit. Apa yang sulit? Yang keempat, atau ba'alaha, taat pada suami, ini yang sulit bagi perempuan. Ya, mendukung suaminya. Ya, ini yang sulit. Ya. Nah, sehingga dalam Islam sempurna ajarannya. Ya, kita tutup ya. Kita ambil kesimpulan, Islam sempurna. Ya, laki-laki diperintahkan supaya punya sifat pemimpin. Ya, punya sifat pemimpin kayak tadi yang kita sebutkan ya, tanggung jawab, lebih tenang, ya, mengambil keputusan yang baik, ya, tidak termakan emosi, ya, bekerja keras, ya, tanggung jawab, dan menafkahi keluarga. Sayang sama keluarga, sebagaimana definisi qawam tadi ya, mengayomi, melindungi. Ya, laki-laki diperintahkan seperti itu. Sedangkan perempuan ya diperintahkan respect sama suaminya, taat pada suaminya, hormati keputusan suami, jaga wibawa suaminya, ya, jangan istilahnya jangan jatuhkan. Cara menjatuhkannya dengan diomelin tiap hari, dimarahin tiap hari, tidak disyukuri kebaikannya, apa-apa langsung protes, apa-apa ini dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Ya. Jadi Islam tengah-tengah, dan ini bentuk istri yang mendukung suaminya. Ya, berusaha taat, berusaha respect, dan ini insya Allah konsep Islam yang menengah ya. Islam yang baik, dan insya Allah dengan seperti ini maka insya Allah bahtera rumah tangga akan berlabuh di tempat pelabuhan terakhirnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian para jemaah sekalian bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu kita, mudah-mudahan para suami menjadi qawam yang baik, mudah-mudahan para istri ya dia lebih taat pada suaminya, lebih patuh dan mendukung suaminya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.